Jangan terlalu menghadang keberhasilanmu dengan selalu menunda rencana hebatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar di hari Kamis manis? Masya Allah, tabarakallah. Tinggal menghitung hari ya, kurang lebih 1 minggu. Kita akan kembali lagi di bulan suci Ramadan. Bulan yang membuktikan bahwa kita itu mampu hidup disiplin dan sabar. Buktinya makan aja tuh sebenarnya ada. Bikin teh di siang hari bukan gak ada tehnya, tapi kita disuruh bersabar hingga maghrib hari. Nah sama nih kayak teman-teman kalau lagi budgeting, berhutang, bukan gak mampu hutang, bukan gak bisa berhutang atau tidak memiliki akses hutang, tapi disuruh sabar sampai ada uangnya. Nggak tahu nih ya, ini hari Kamis kayaknya Bunda itu agak-agak ngantuk gitu teman-teman. Biasanya soalnya kan siang hari ngajar Smart Mom Class. Nah ini dari Senin sampai Jumat, mohon maaf Senin sampai Kamis kita lagi fokus untuk prepare pesantren Smart Mom Class, jadi nggak ngajar. Nah besok itu ada Zoom gratis tentang kiat bagaimana mengatur anggaran Ramadan agar tetap aman dan mengatur THR dengan detail menggunakan metode 1, 2, 3, 4. Dan luar biasanya lagi Zoom besok tuh gratis, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Nanti langsung aja chat admin, nomornya ada di description box. Nah nanti biasanya diarahin sama admin pusat itu untuk tahu nih masih ada nggak kuota untuk Zoom besok. Tapi insya Allah masih ada ya teman-teman. Nah oke, jadi di sini Bunda mau ngejawab dulu ya, banyak banget yang nanya. Bunda dana darurat itu boleh nggak sih dipinjam? Karena jujur ya, saya tuh selalu aja gagal untuk simpen sih dana darurat. Apalagi buat teman-teman yang belum mampu gitu untuk menghitung berapa sih sebenarnya the real dana darurat yang kita butuhin. Apakah masih menghitung komponen kebutuhan yang banyak, keinginan yang berlimpah, itu dimasukin semua, bahkan cicilan juga dimasukin, wifi dimasukin, itu sebenarnya nggak masuk ya. Jadi kalau bisa hitung dulu nih berapa sih dana darurat yang sebenarnya kita butuhkan. Nah kalau komposisi 3 kali, 9 kali, 12 kali, 24 kali, kan pakar keuangan itu dana darurat sebanyak itu ya teman-teman. Tapi kembali lagi sebenarnya jumlah itu disepakati karena melihat dari resiko. Dimana kalau orang yang single menikah dengan punya anak 1 ataupun 2, pastinya kalau cari kerjaan itu akan jauh-jauh lebih susah ketimbang yang single tadi. Jadi jumlah itu tuh sebenarnya muncul bukan kayak karangan-karangan doang, tapi sudah dihitung berdasarkan resiko. Tapi balik lagi ya, nggak jadi kurikulum pasti juga. Teman-teman boleh kok mulai dari 3 kali pengeluaran kebutuhan pokok dulu. Nanti pelan-pelan naik level sehingga nggak stres di awal. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, apakah dana darurat ini boleh dipinjam? Karena selalu gagal untuk kumpulin si dana darurat, kebanyakan dipinjam. Nah, kalau ngomongin pinjam, kita harus adil dong. Jadi kalau ke orang lain aja kita nggak bisa mudah untuk pinjam, dana darurat untuk diri kita sendiri aja yang sifatnya nggak mendesak, kalau bisa juga jangan terlalu mudah untuk dipinjam. Sebelumnya, Bunda ingatkan dulu ya perbedaan antara si dana darurat dengan dana tak terduga. Mungkin udah banyak yang tahu, tapi ya anggaplah ini untuk reminder lagi sehingga ilmunya jauh lebih terikat kembali. Nah, di sini kalau dana darurat itu hanya mengcover kondisi darurat sesuai dengan namanya. Jadi nggak ada tuh yang namanya ibaratnya mohon maaf nih ya, kondangan, patungan, sumbangan itu pakai dana darurat. Enggak teman-teman. Kenapa? Karena itu nggak kondisi darurat. Yang dimana kalau kita nggak mengeluarkan uang atau nggak pergi kondangan, terus kita kayak kejang-kejang itu kan nggak mungkin ya. Hanya pastinya tuh ada sanksi sosial yang mungkin aja terjadi sama kita. Selanjutnya di sini adalah memiliki target yang jelas. Jadi dana darurat itu bukan tabungan yang ditabungin terus gitu. Pokoknya nggak jelas jumlahnya itu enggak. Dana darurat tuh memiliki target yang jelas. Jadi kalau udah sesuai target ya udah jangan ditabungin lagi, alihkan ke yang lain. Sama kayak zikir dan wirid lah kalau menurut Bun Ai. Jadi kalau zikir tuh bebas kapanpun dimanapun bacaannya selama itu bacaan-bacaan baik. Nah kalau wirid itu lebih memiliki target yang jelas, harus sekian, harus ada gurunya, harus ada manfaatnya, seperti itu. Kurang lebih menganalogikannya kayak gitu ya. Nah selanjutnya usahakan si dana darurat ini disimpannya liquid. Jadi jangan punya dana darurat semuanya ditaruh di emas. Nah itu akan beresiko ya. Atau semuanya didepositoin, nah itu jangan.
Nah, selanjutnya semua wajib. Jadi dana darurat ini nggak kenal umur, mulai dari kamu udah bekerja, udah prepare bahwa kamu harus memiliki si dana darurat. Nah, selanjutnya adalah dana tak terduga. Ini wajib banget disisihkan setiap dapat penghasilan. Jadi sebanyak kamu dapat penghasilan berapapun ini disisihkan. Nah, nominalnya ini bisa aja sama. Misalnya saya punya dana tak terduga setiap bulan itu 500.000 deh. Nanti bulan depan lihat kira-kira kepake berapa. Gak harus nyisihin 500.000, cukup tambahin sisanya aja. Atau kalau mau di refresh lagi untuk budgetingnya, yang sisanya bisa masuk ke alokasi sinking fund. Nah, untuk dana tak terduga tuh nggak ada targetnya. Jadi setiap dapat penghasilan sisihkan antara 10% sampai 20% untuk si dana tak terduga. Jumlahnya bisa aja sama setiap bulan dan paling penting adalah mengcover anggaran yang kita tuh kayak udah prediksi nanti ada nih, pasti ada. Pasti aja ada patungan ini ya dalam 1 bulan ini, tapi kita nggak tahu itu akan terjadi kapan. Nah, itu mengcover seperti itu ya. Nah, kalau dana tak terduga itu juga penting banget kita tahu ketika dia keluar uangnya itu nggak memberikan efek yang langsung dahsyat dan menjadikan ujian yang kita nggak tahu kapan kelarnya. Beda sama dana darurat. Kalau dana darurat begitu dia keluar gitu uangnya, mohon maaf, kita ini lagi berada di fase ujian yang kita mungkin aja nggak tahu kapan selesainya. Makanya si dana darurat ini sepenting itu. Nah, di sini selanjutnya adalah setiap keputusan keuangan selalu memiliki resiko. Boros kamu punya resiko, hemat kamu juga punya resiko. Boros punya resiko apa? Ya siap-siap nanti ketika kita butuh uang kita nggak punya backupan. Nah, kalau hemat memiliki resiko apa? Ya siap-siap saat orang udah punya kita belum ada. Saat orang dengan mudahnya belum cukup uangnya tapi udah punya barangnya, kita harus menunggu. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya memiliki shock mental di beda kondisi. Itu aja. Gimana? Sampai sini udah jelas dulu ya untuk perbedaan si dana darurat dengan dana tak terduga. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang Muna share di hari ini bisa manfaat sama teman-teman. Kita langsung masuk ke poin intinya yang harus kita pahami bersama. Apakah si dana darurat ini boleh kita pinjami? Jawabannya sebenarnya adalah boleh. Kalau ngomongin finansial yang sehat itu pasti jawabannya nggak boleh. Karena kan ini mengcover dana darurat yang kondisinya tuh daruratnya sama kita. Kalau orang yang mau pinjam kan daruratnya di dia. Tapi kembali lagi, kita sebagai manusia itu makhluk sosial pastinya memiliki rasa. Dimana kita kayaknya bisa bantu tapi kok kayaknya cuek aja. Nah, tapi harus paham dulu nih beberapa syarat kalau mau minjemin si dana darurat. Siapa yang dana daruratnya sering dipinjemin? Atau udah luber-luber emang pengen minjemin Bun Ai karena udah kebanyakan di rekening? Coba tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau ngomongin pinjam meminjam, kita udah nggak bisa lagi pakai ilmu ekonomi. Kenapa? Karena balik lagi ya, ini kan kalau dibilang untung dan rugi, kita minjemin juga nggak ada untungnya. Karena kalau kita ngambil untung dari pinjaman kita, takutnya jatuh ke riba. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini kita tetap menjaga diri dari perbuatan yang memang tidak disukai oleh Allah. Amin. Nah, syarat-syaratnya yang pertama nih, maksimal jumlah yang dipinjemin itu 30%. Jadi kalau punya uang dana darurat 20 juta, jangan dipinjemin 20 juta 20 jutanya. Maksimal 6 juta rupiah, teman-teman. Kenapa? Karena untuk ke 20 juta lagi, mengulang lagi dari awal itu nggak mudah. Dan kita masih memiliki resiko bahwa uang ini nggak mudah balik, itu yang pertama. Nah, selanjutnya adalah yang dipinjami yakin bahwa amanah ya, jadi belum pernah mengecewakan kita. Jangan meminjamkan dana darurat kamu pada orang yang sering bikin kita darurat. Alias kita yang minjemin, kita yang dibikin keder sama dia ya. Itu jangan, apalagi kalau dia udah pernah ngecewain sekali 2 kali, udahlah jangan dipinjemin kalau menurut Bun Ai. Kenapa? Karena akan memiliki resiko nggak baliknya tuh jauh lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah memang memiliki keperluan mendesak. Jadi nggak bisa dia datang ke kita pinjam dong bro, dana darurat untuk apa? Beli handphone baru. Kamu aja beli handphone baru nih, kamu yang udah ngumpulin dana darurat sendiri itu belum bisa gunain si dana darurat kecuali handphonenya tuh emang udah nggak bisa dipakai. Lah ini dia cuma mau tukar tambah handphone, tukar tambah kendaraan, pinjam dana darurat kita, itu mendingan jangan. Kecuali kondisinya, nyawanya, atau pendidikannya, nah itu silahkan. Tapi yang harus dipahami lagi adalah yang kita pinjami ini memiliki kemampuan untuk membayar. Jadi jangan sampai kita meminjami dana darurat yang sebenarnya kita tuh nggak tahu orangnya tuh bisa bayar apa enggak. Nah, balik lagi kita harus ikhlas dulu nih terhadap resiko.
Ya kalau boleh dibilang kita harus siap gitu ketika menjamin orang itu ada resiko nggak balik. Nah makanya syarat-syarat ini harus dipenuhi dulu ya teman-teman. Apakah yang dipinjam ini memang amanah, selalu tepat janjinya? Kalau memang nggak tepat janji ya jangan dipaksain. Nah sebenarnya kalau untuk minjemin orang itu resikonya ada dua. Mau resikonya di awal atau resikonya di akhir. Resiko di awal dianggap pelit tapi uang kamu nggak hilang. Contoh nih, Mamsis. Mamsis nonton nggak di video Bun Ayah? Ada partnernya Smart Mom Class namanya tuh Mamsis. Untuk YouTube-nya itu Siska Amalia 2809. Contoh kalau misalnya Bun Ai mau minjem duit ke Mamsis, ketika Mamsis nggak pinjemin, Bun Ai bakal bilang Mamsis pelit gitu. Nah Mamsis tapi nggak kehilangan uangnya. Sementara kalau udah minjemin, sementara Bun Ai yang nggak amanah, itu Bun Ai bisa aja memfitnah, bukan yang dianggap lagi memfitnah pelit. Kenapa Bun Ai bilang memfitnah? Karena udah dipinjemin, jadi pelitnya tuh dari mana? Orang ini mau nagih hutangnya, tapi dianggap pelit karena ngerasa uang kamu kan banyak, segitu doang. Masa ditagih? Hello. Emang iya uangnya banyak, cuman kalau kamu pinjem nih jadi nggak banyak uang saya. Canda ya. Jadi difitnah pelit. Selanjutnya uang kita udah hilang. Nah itu ya. Jadi silakan, dua-duanya tuh ada resiko, mau di awal atau di akhir. Kalau menurut Bunda pribadi, mendingan resikonya di awal aja deh ya, dibanding di akhir itu malah nanti kemana-mana. Oke, sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih dulu untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman gak kapok ya untuk selalu mampir ke channel keluarga Bun Ai. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh langsung aja tulis di kolom komen. Nanti insya Allah Bun Ai buatkan untuk videonya. Pelan-pelan ya, karena yang di DM juga lumayan nih, teman-teman berinteraksinya luar biasa di IG keluarga _ Bun Ai. Jadi Bun Ai tuh kadang baca, meskipun gak respon, tapi Bun Ai tulis. Kadang nggak bacanya tuh bukan karena nggak mau baca sebenarnya, tapi lebih kepada pas mau bales, Agnia udah nangis, anak yang satu minta makan, jadi ya udah deh, lupa ya teman-teman. Biasanya kalau baca DM tuh Bunda suka screenshot, jadi kan kelihatan tuh di galeri. Nah di sini terakhir adalah ingat ketika kita diminta orang untuk menambal kapalnya, itu boleh banget bahkan bernilai pahala, tapi jangan sampai membuat kapal kita sendiri itu tenggelam. Jangan sampai kebahagiaan kita di dalam kapal kita sendiri itu tenggelam hanya karena egois kita gak enak untuk menambal kapal orang lain teman-teman. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda share di hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.